Hari ini saya tengah menghadiri event Investment Forum 2025 dengan tema strategi perkuat pasar keuangan di era perang dagang. Dan hari ini saya berkesempatan untuk mewawancarai Bapak Purbaya Yudi Sadewa selaku Ketua Dewan Komisioner LPS. Selamat siang Bapak. Selamat siang Mbak, apa kabar? Baik Bapak. Untuk evaluasi Bapak mengenai acara hari ini Pak, khususnya terkait insight yang diberikan dan manfaatnya bagi pelaku ekonomi dan juga investasi nih Pak, serta untuk peningkatan literasi dan masyarakat soal ekonomi, keuangan, dan juga investasi. Acara ini amat bagus sekali karena dalam acara ini tadi Pak Misbakun presentasi, saya juga presentasi sedikit, menggambarkan kondisi politik, sosial, ekonomi, kebijakan fiskal, moneter, dan kondisi ekonomi sekarang seperti apa dan kedepannya seperti apa. Ini memberikan informasi apa adanya ke masyarakat investor bahwa memang fondasi ekonomi kita sudah membaik dan kedepannya akan terus membaik. Jadi ini amat positif sekali bagi investor. Dan kalau Anda investor di pasar saham, tadi saya bilang dalam satu siklus bisnis, IHSG itu bisa menguat 5-6 kali dalam pengertian kalau sekarang kita ambil titik terendah 6.000, nanti 2030 itu bisa 6 kali 6.000, bisa 36.000, mungkin seperti itu atau sedikit di bawah itu. Jadi prospek ke depan amat baik. Artinya kalau Anda suka berinvestasi di saham, jangan ditunda-tunda lagi. Kalau menurut Bapak sendiri, bagaimana pandangan Bapak mengenai pemahaman masyarakat di Indonesia nih Pak, mengenai investasi dan juga soal keuangan? Kalau exposure mereka ke dunia investasi dan pasar keuangan semakin besar, apalagi kalangan muda sekarang di bursa saham aja katanya 50% adalah kalangan muda. Tapi sayangnya mereka belum dibekali dengan pengetahuan yang cukup tentang fondasi ekonomi, fondasi perusahaan maupun kalau mau jangka pendek technical analysis yang baik. Tapi dengan acara-acara seperti ini harusnya pelan-pelan mereka akan tergerak untuk belajar lebih dalam lagi. Apalagi mereka tahu ada cara melihat ekonomi dan melihat saham secara jangka panjang. Baik Pak, kalau dilihat dari acara tadi Pak juga dibahas banyak sekali mengenai kondisi ekonomi yang sangat dipengaruhi oleh efek perang dagang. Lalu apakah kondisi ekonomi saat ini juga terlihat dari tren tabungan masyarakat di perbankan Pak? Tabungan masyarakat kita naik cukup kencang dalam beberapa bulan terakhir ya. Kalau kita lihat sih total dana pihak ketiga memang agak turun, cuman kelihatannya itu karena perusahaan-perusahaan itu mulai ekspansi dan mulai merekrut banyak tenaga kerja dan mulai banyak kerjaannya sehingga tabungannya yang uang dalam bentuk tabungan meningkat. Jadi itu suatu tanda yang positif dalam perekonomian kita. Artinya ya tadi perusahaan mulai lebih sibuk dan masyarakat kita mulai terima uang lebih banyak sehingga uang yang disisihkan lebih besar dibanding sebelumnya. Lalu bagaimana pandangan LPS untuk melihat ekonomi Indonesia ke depannya, Pak? Ekonomi Indonesia ke depan, saya pikir sih bottomnya sudah lewat ya, tinggal lari ke depan seperti apa. Dan kalau kita lihat zamannya Pak SBY kan satu mesin fiskal swasta aja bisa tumbuh 6%. Zamannya Pak Jokowi mesin fiskal pemerintah tumbuh 5%. Kalau dua-duanya digabung maksudnya tumbuhnya di atas 6% dengan mudah. Jadi ke depan kelihatannya sih Presiden Prabowo akan menjalankan kedua mesin pertumbuhan itu secara berbarengan. Jadinya paling jelek ekonomi kita 6% kalau dalam 4 tahun sekarang ya, kalau itu mulai jalan. Jadi melaju pertumbuhan 8% yang dicita-citakan bisa apa enggak? Bisa diraih secara perlahan-lahan kalau kita mengaktifkan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi dan memastikan dua mesin tadi, mesin fiskal dan mesin swasta, jalan bareng. Terima kasih Bapak atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Ketua Dewan Komisioner LPS, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Dari Jakarta, Diajeng Aulia dan juru kamera Adi, CNBC Indonesia, Beyond Business.